Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama tangga menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih ada di tangga taubat. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala terkadang memerintahkan umat manusia lewat lisan nabinya untuk beristighfar. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beristighfar dan taubat. Jadi terkadang istighfar disebut sendirian, kadang taubat disebut sendirian, kadang istighfar dan taubat disebut bersamaan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat lisan Nabi Nuh alaihissalam, memerintahkan Bani Rasib, kaumnya Nabi Nuh, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nuh berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah berkata kepada mereka, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Akan tetapi di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beristighfar dan bertaubat. Wa qul istaghfiru wa qalu istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan mereka berkata, mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kalian kepadanya. Para ahli ilmu mencoba untuk memaknai apa makna istighfar, minta ampun, apa makna taubat, yang dalam bahasa kita juga bisa dimaknai dengan minta ampun. Dan para ulama menyampaikan bahwa ketika kata istighfar itu disebut sendirian, maka dia bisa bermakna taubat. Maka kalimat Nuh kepada kaumnya yang tidak beriman itu, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, maknanya adalah taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika taubat itu disebut sendirian, maka bisa bermakna taubat itu istighfar, minta ampun. Dan adapun ketika istighfar sama taubat disebut bersamaan, sebagaimana Allah berfirman, Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, lalu bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama ada yang memerinci bahwa istighfar itu adalah untuk dosa-dosa kecil, sedangkan taubat itu adalah untuk dosa besar. Akan tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan bahwa istighfar itu kita berlindung kepada Allah atas bahaya dosa yang kita lakukan di masa lalu. Adapun taubat, kita berlindung kepada Allah akan bahaya dosa yang terjadi di masa yang akan datang. Sehingga ketika kata istighfar dan kata taubat ini disebut, berarti kita sedang berlindung kepada Allah dari efek dosa yang kita lakukan di masa lalu sebelum kita bertaubat, dan kita berlindung kepada Allah atas efek buruknya dosa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketaatan kepada Allah itu mendatangkan kebaikan, maka dosa dan maksiat pun mendatangkan keburukan. Ketika Bani Rasib, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam,
maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahim-rahim wanita mereka tidak bisa dibuahi, sehingga dalam kurun waktu yang panjang mereka tidak memiliki keturunan. Ketika kaum Bani Rasib tidak taat kepada Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan langit untuk menahan airnya sehingga tidak turun hujan dalam kurun waktu yang panjang. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lewat lisan Nabi Nuh untuk memerintahkan kaumnya bertaubat dan beristighfar. Qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kalian kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian meminta ampun, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka langit akan menurunkan hujan yang deras, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjelontorkan kepada kalian, memberikan kepada kalian dalam jumlah yang banyak harta-harta dan anak-anak. Artinya harta, anak, hujan itu pada awalnya tertahan saat mereka tidak taat kepada Allah dan bermaksiat kepadanya. Dan ini adalah bahaya maksiat. Dan tidak hanya itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Laula Banu Israel lam yakhbath at-ta'am." Kalau bukan karena Bani Israel, maka makanan itu tidak bisa basi. Walaupun disimpan berhari-hari, walaupun disimpan bertahun-tahun. Jadi kita nggak membutuhkan obat pengawet dan seterusnya. Apakah itu alami atau itu buatan. Karena makanan itu akan tidak rusak walaupun bertahun-tahun tidak kita makan. Akan tetapi Rasulullah SAW menyampaikan sebab adanya makanan itu basi awalnya adalah dari Bani Israel. Apa yang mereka lakukan sehingga menyebabkan makanan itu basi dan itu hingga hari ini? Yang mereka lakukan adalah mereka tidak taat pada perintah nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di lembah Tih selama 40 tahun dan dibersamai oleh Nabi Musa alaihissalam, maka untuk makanan Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna dan salwa. Para ahli ilmu mengatakan salwa itu sejenis burung. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian boleh makan dan minum manna dan salwa, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syarat yang harus kalian taati adalah kalian tidak boleh menyimpan makanan dan minuman itu di rumah. Jadi kalau kalian dapat pagi hari, makan pagi hari. Kalian dapat sore hari, makan sore hari. Kalian dapat, dan begitu seterusnya. Jangan kalian dapat sore hari, tapi kemudian kalian simpan untuk kalian makan pagi hari. Karena orang-orang Bani Israel tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil manna, mengambil salwa di waktu sore, dan tidak mereka habiskan makan di sore itu, tapi mereka simpan untuk mereka makan di waktu pagi. Maka apa yang terjadi? Daging salwa itu kemudian basi, berbau. Dan itu adalah awal dalam sejarah umat manusia ada makanan yang basi. Maka Rasulullah SAW bersabda, andai mereka tidak seperti itu, taat kepada Allah, tidak boleh nyimpan makanan, ya udah nggak boleh nyimpan makanan, maka tidak ada makanan basi hingga akhir zaman. Saudara sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, lihat ini bahaya maksiat yang dilakukan oleh Bani Israel. Terkadang bahaya itu menimpa diri sendiri, terkadang musibah karena efek dosa itu menimpa diri sendiri dan orang lain. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari musibah yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, tapi juga menimpa orang-orang yang tidak zalim. Karena efek dari dosa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang yang zalim itu.
Dan tidak hanya itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mujahid bin Jabr mengatakan bahwa sesungguhnya jika terjadi kemarau panjang, hujan tidak kunjung turun, dedaunan mengering, rumput-rumput pun menghitam, maka binatang-binatang ternak mencaci maki manusia. Mereka mengatakan ini semua terjadi karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan itulah efek buruk dari dosa yang kita lakukan. Dan tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga bersabda tentang Hajar Aswad. Hajar Aswad itu hanya batu dari surga yang ketika turun ke bumi awalnya berwarna putih, tapi kemudian menghitam disebabkan oleh dosa manusia. Lihat, dosa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia, bisa bahaya untuk dirinya, bisa bahaya untuk dirinya dan orang lain, bisa bahaya untuk dirinya orang lain, dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Oleh sebab itu, kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, agar kita terlindung dari bahaya dosa yang telah lalu, dan kita bertaubat kepada Allah, agar terjaga dari kemungkinan datangnya bahaya akibat dosa yang kita lakukan di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.